Baik, terima kasih Kak Raka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang terhormat Kak Zukma Delia dan Kak Raka Haikal selaku founder dan CEO founder Dream Come True Indonesia. Kepada yang terhormat narasumber kita kali ini, Kak Zafira Mardiah yang telah menyampaikan waktunya untuk dapat berbagi ilmu serta sharing dalam scholarship fair malam hari ini. Dan tentu saja teman-teman sekalian yang telah hadir hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Devi Aprilia yang akan memandu acara studi About Dream Come True pada kali ini. Kemudian, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada webinar kita kali ini, yaitu yang pertama ada salam pembuka, kedua ada sambutan oleh CEO Founder Dream Come True Indonesia, serta pembacaan doa oleh Kak Raka Haikal. Lalu ketiga, kita masuk di acara inti akan diisi oleh narasumber kita sangat luar biasa. Lalu yang keempat ada sesi diskusi atau tanya jawab. Kemudian yang kelima ada sesi dokumentasi dan yang terakhir ada penutup serta salam penutup. Langsung saja kita masuk ke sesi kedua yaitu sesi sambutan dan pembacaan doa. Dipersilakan untuk Kak Raka selaku CEO Founder Dream Come True Indonesia untuk memberikan sambutan sebelum dimulainya acara pada malam hari ini. Serta saya persilakan untuk Kak Raka memimpin doa untuk memulai acara webinar kita kali ini agar acara dapat terlaksana dengan baik tanpa kendala apapun, serta ilmu yang didapat bisa bermanfaat dan barokah. Kepada Kak Raka, kami persilakan untuk memberikan sambutan dan pembacaan doanya. Waktu dan kami persilakan. Ya, baik, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kehadiratnya kita semua masih bisa diberikan kesehatan dan masih bisa hadir pada acara malam hari ini. Perkenalkan para audiens sekalian, nama saya Raka Haikal Fasya, saya merupakan co-founder dari Dream Come True Indonesia. Tidak terasa, pada malam hari ini kita sudah mencapai chapter keempat dari 5 chapter dari acara Scholarship Fair yang diadakan oleh Dream Come True Indonesia. Tentunya kita semua ini tidak akan bisa mencapai pada tahap ini tanpa kerja keras dan kerjasama. Pertama, saya ingin berterima kasih kepada para staf dan anggota Dream Come True Indonesia karena berkat kerjasama dan kerja keras kalian semua, acara ini dapat diadakan dan lancar sampai sejauh ini. Dan yang kedua, saya ingin berterima kasih kepada Kak Zafira selaku narasumber yang telah memerlukan waktunya untuk memberikan ilmu dan pengalamannya bagi kita semua. Dan semoga ilmu yang diberikan dan pengalaman yang diberikan menjadi ladang pahala bagi Kak Zafira. Amin. Dan yang ketiga, saya ingin berterima kasih kepada para audiens sekalian dan para peserta webinar yang telah ikut menyukseskan acara dari awal sampai pada tahap keempat acara Scholarship Fair ini. Pesan saya kepada teman-teman sekalian peserta webinar yang pertama itu adalah untuk saya mohon agar teman-teman sekalian memperhatikan materi secara serius dan seksama, karena tentunya materi yang diberikan sudah pasti memberikan insight baru buat kita dan tentunya ilmu baru, dan mudah-mudahan ilmu baru tersebut dapat mempermudah jalan teman-teman sekalian untuk berkuliah di luar negeri, khususnya di Amerika. Dan yang kedua, pesan saya kepada teman-teman sekalian, jika ada yang belum jelas, mohon ditanyakan pada kakak-kakaknya sampai jelas. Dan jika ternyata memang belum jelas, mungkin boleh Kak diperkenankan untuk tanya langsung ya Kak Japri, mungkin di DM atau di WA gitu ya Kak. Baik, itu saja pesan dari saya. Tapi sebelum acara ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon kelancaran dan kesuksesan acara pada malam hari ini. Dan semoga ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan menjadi berguna bagi diri kita sendiri, usaha, serta bangsa. Dan bagi teman-teman sekalian yang memiliki cita-cita untuk berkuliah di luar negeri, semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi jalan untuk mempermudah cita-cita teman sekalian untuk berkuliah di luar negeri. Baik teman-teman sekalian, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Silakan moderator, saya kembalikan.
Baik, terima kasih Kak atas sambutan dan pembacaan doanya. Sebelum kita memasuki pada acara inti, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, para peserta diwajibkan open kamera dan memakai virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Yang kedua, para peserta dilarang menyalakan mic selama acara berlangsung kecuali pada sesi tanya jawab atau diskusi. Yang ketiga, para peserta wajib menghormati panitia, narasumber, dan sesama peserta lainnya. Lalu yang keempat, para peserta wajib mengikuti absensi kehadiran pada webinar ini. Apabila tidak mengisi, maka tidak akan mendapatkan sertifikat. Jadi jangan lupa untuk mengisi presensi ya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita akan memasuki ke acara inti. Dimohon kepada para peserta bisa meng-on-kan kamera serta off-kan mic dahulu. Udah pada siap belum nih? Kali ini kita akan membahas dan sharing scholarship per chapter Amerika Serikat, yaitu How to Make a High Level of CV for Fulbright Scholarship. Dan kita akan membahas topik ini dari narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Zafira Mardia. Baik Kak, sebelum itu kepada Kak Zafira, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan CV dari Kakak. Kak Zafira Mardia sekarang sedang mengenyam studi S2 di University of Missouri jurusan akuntansi. Beliau memiliki banyak prestasi di 2016 beliau berprestasi di kompetisi senior. Lalu pada 2019 menjadi paper presenter di konferensi ketiga tentang akuntansi di ekonomi. Dan banyak prestasi selain yang telah diperoleh beliau. Selain itu, Kak Zafira juga memiliki beberapa pengalaman yang sangat luar biasa partisipasi warga negara globalan, tepatnya di Universitas Mahasarkam, di mana beliau berpartisipasi dalam beberapa kegiatan yang sangat luar biasa seperti mengunjungi panti jompo dan bertukar budaya dengan warga senior, menanam pohon di sekitar universitas, berbagi kegiatan dengan pemuda yang kurang beruntung, dan masih banyak kegiatan luar biasa lainnya. Wow, prestasi dan pengalaman membanggakan serta sangat luar biasa ya teman-teman. Baik, sebelum itu izinkan saya selaku moderator untuk menyapa pemateri kita yang sangat luar biasa hari ini. Halo Kak Zafira, selamat malam. Halo Devi, selamat malam. Apa kabarnya nih Kak Zafira? Ya, baik. Alhamdulillah biasa Kak. Kesibukannya apa aja nih Kak, kalau boleh? Baru aja selesai semester ini ya, jadi aku barusan aja selesai final exam atau disebut UAS. Dan ya sekarang kita mulai libur, pergantian semester kita libur sampai bulan Januari. Jadi sekarang lagi masa liburan, winter break. Wih, keren banget ya, liburan. Oke, Kak, aku bisa manggil Kakak apa nih enaknya biar connect gitu, Kak? Zafira itu udah sangat common ya, biasanya teman-teman panggil Zafira aja sih. Baik. Oke, kayaknya teman-teman ini udah nggak sabar nih, Kak, buat tahu lebih dalam tentang scholarship chapter Amerika Serikat ini. Baik, tanpa menunggu waktu lama lagi, langsung saja dipersilakan dan memaparkan waktu yang Kak. Oke, aku mau sapa izin untuk share screen. Silakan Kak. Oke. Kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih dalam memperkenalkan aku di sini. Jadi sekali lagi perkenalkan, nama aku Zafira Mardia, biasa dipanggil Zafira. Aku di sini sedang studi S2 dari jurusan akuntansi di University of Missouri Columbia dengan menggunakan beasiswa Fulbright. Aku aslinya Jogja, ya, jadi dulu sananya di Indonesia, jurusan nanti juga. Nah, pertama mungkin aku akan bahas singkat ya terkait beasiswa Fulbright ini. Jadi beasiswa Fulbright ini merupakan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mahasiswa Indonesia.
Sebenarnya nih beasiswa Fulbright juga ditawarkan di beberapa negara juga, contohnya kayak Pakistan, Vietnam, Meksiko, dan beberapa negara lainnya. Khusus untuk di Indonesia ini, beasiswa Fulbright ini dikelola oleh American Indonesian Exchange Foundation atau biasa disebut AMINEF. Jadi segala hal terkait perekrutan hingga keberangkatan itu yang ngurus adalah AMINEF dan mereka kantornya itu berpusat di Jakarta. Nah, beasiswa yang aku dapat ini adalah Fulbright Master Degree Program. Jadi beasiswa ini khusus untuk mahasiswa yang akan melanjutkan studi S2, dan syarat untuk mendaftar beasiswa ini dibagi menjadi 2 kategori ya. Yang pertama adalah specific requirement atau syarat kriteria khusus, yaitu teman-teman harus sudah lulus S1 atau memiliki ijazah S1, dan untuk IPK itu minimal 3, dan juga untuk syarat bahasa Inggris itu bisa mengumpulkan tes TOEFL ITP ya, skornya 550 atau IELTS yang setara dengan skor TOEFL ITP ini. Nah, untuk kategori kedua itu adalah syarat berkasnya. Ya, jadi semua ini harus, berkas-berkas yang dikumpulkan ini harus dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah application form ya, terus study objective, personal statement, bibliografi terkait dengan karya ilmiah yang pernah teman tulis tapi belum terpublish maupun yang sudah terpublish, dan juga academic writing sample. Nah, yang kedua adalah skornya tadi ya, skor bahasa Inggrisnya itu bisa berupa TOEFL atau IELTS. Lalu recommendation letter ya, to letters of preference dari, kalau misalnya teman-teman baru aja lulus bisa dari dosen, atau kalau misalnya teman-teman sudah bekerja bisa jadi dari supervisornya. Nah, yang keempat ini adalah transkrip dan juga diploma atau ijazah. Nah, kalau khusus untuk poin keempat ini, teman-teman harus menyertakan yang dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya teman-teman punyanya bahasa Indonesia, biasanya nanti minta universitas versi bahasa Inggris atau langsung aja diterjemahkan dari pihak luar. Terus yang ketiga adalah, yang kelima adalah identitas ya, KTP atau paspor. Kemarin aku ngumpulnya paspor, jadi biar sekalian ya kalau misalnya tahap bertahap lanjut itu langsung aja ya bisa diproses. Terus yang keenam ini adalah curriculum vitae. Ternyata ngomongnya nih curriculum vitae, aku baru tahu juga. Jadi hal baru yang kita semua bisa tahu. Oke. Nah, yang ini disclaimer aja ya. Jadi beasiswa ini itu mengcover maksimal hanya 2 tahun ya, maksimal 2 tahun akademik, dan mohon maaf untuk jurusan mahasiswa yang akan melanjutkan di bidang kedokteran itu tidak ditawarkan. Jadi semuanya khusus untuk kedokteran gitu. Nah, teman-teman jika ingin info lebih lanjut ya bisa silahkan cek di websitenya AMINEF, itu lebih jelas detail terkait requirement ini atau syarat-syarat untuk mendaftar beasiswa ini. Dan beasiswa ini dibuka ya tiap tahun, jadi tiap tahun itu selalu dibuka, dan deadline-nya atau tenggat waktunya itu untuk mengumpulkan semua berkas ini adalah tanggal 15 Februari. Nah, dan khusus untuk beasiswa ini kita itu mengumpulkan berkas fisik, jadi dikirim langsung ke kantornya AMINEF via kurir. Nah, kali ini kita akan fokus ke poin 6, yaitu curriculum vitae, ya, atau biasa disebut dengan CV. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman juga pernah dengar ya, kata lain dari CV, atau misalnya suruh mengumpulkan bibliografi berupa resume, itu
juga sebenarnya intinya sama, cuma dua dokumen ini kontennya berbeda. Nah, penting sekali bagi teman-teman untuk membedakan kedua dokumen ini. Jadi apa sih bedanya itu antara resume dan CV? Agar mudah, di sini aku cukup membedakannya dalam 3 kategori. Yang pertama itu tujuan, konten, dan juga panjangnya dokumen. Untuk resume, ini dia lebih ke perkenalan tentang kualifikasi atau keterampilan teman-teman. Biasanya resume ini diminta jika teman-teman akan mendaftar pekerjaan. Sedangkan kurikulum vitae (IT) ini rincian detail tentang akademis dan profesi atau karir. Ya, biasanya itu untuk tujuan akademis, contohnya misalnya daftar beasiswa atau misalnya teman-teman mendaftar universitas. Lalu untuk kontennya, jadi sebenarnya resume ini tuh katanya berasal dari Prancis, jadi yang artinya adalah ringkasan. Jadi konten untuk resume itu adalah ringkasan yang singkat. Sedangkan kalau untuk CV itu dia lebih ke secara luas ya, jadi semua histori ya, atau detail terkait akademis maupun profesional karir teman-teman. Nah, untuk panjang dokumen itu karena resume itu singkat, jadi cukup 1-2 halaman aja. Biasanya malah beberapa, kayak kemarin salah satu universitas ini yang University of Missouri kemarin itu mereka mintanya resume karena mungkin jurusan itu akuntansi, jadi dan ada internship atau magang itu salah satu yang bisa dilakukan saat studi, maka mereka minta resume agar bisa diteruskan juga ke pihak perusahaan untuk agar mahasiswa ini bisa magang. Nah, kalau untuk CV itu biasanya nggak ada batasnya, cuma aku sarankan ya cukuplah 2-3 halaman. Nah, lalu untuk duration of experience, jadi berapa biasanya sih yang banyak yang tanya, jadi kalau misalnya kita menulis resume atau CV itu kita berapa tahun ke belakang sih tulis tentang pengalaman kita. Nah, itu biasanya untuk fresh grad, jadi kayak yang barusan lulus, menurutku itu untuk 5 tahun ke belakang itu cukup. Jadi kayak nggak usah dari SD, SMP, gitu ya, itu nggak usah, nggak cukup, nggak perlu. Yang ya mungkin kalau misalnya SMA ada beberapa info yang relevan mungkin dari situ. Dan untuk organization penulisannya itu aku sarankan reverse chronological order, jadi secara urut dari misalnya tahun 2000, kalau aku dulu 2015 hingga 2020 ya, cuma yang ditulis di atas itu mulai dari yang paling baru, misalnya 2020, terus lanjut ke belakang, 2020, 2019, yang dilakukan apa aja itu. Nah, sekarang aku mungkin mau sharing tentang sampelnya ya. Jadi, aku ada beberapa. Yang pertama mungkin aku akan share resume. Kelihatan, teman-teman? Oh, ini CV dulu ya? Oke, CV dulu berarti. Kelihatan kan ya? Sudah berubah? Kelihatan, Kak. Oke. Jadi ini kemarin dokumen atau dokumen CV yang aku kumpulkan saat mendaftar beasiswa Fulbright. Kemarin itu kalau nggak salah, untuk keterangan CV-nya itu untuk berkas awal ya, pertama kali mendaftar beasiswanya itu mereka tidak menjelaskan harus berisi apa, hanya itu saja kurikulum IT. Jadi kemarin ini aku agak meraba, jadi kurang lebih aku 2 halaman ini ya. Karena CV-nya tadi yang aku sudah jelaskan itu detail description of your academic and professional career, jadi aku tulis yang pertama education,
Ya ini karena aku kemarin juga nggak begitu, apa namanya, tidak terlalu belum begitu tahu ya tentang CV ini baru awal nih, ini awal aku nulis dan daftar untuk beasiswa, jadi aku tulis sampai SD untuk education, tapi ya mungkin karena juga relevan karena ini kan tujuannya untuk akademis ya, untuk daftar sekolah lanjut, jadi mungkin aku kiranya mungkin itu relevan. Terus juga ada professional position, jadi kayak selama aku, selama selama kuliah dan hingga tahun untuk daftar beasiswa itu aku tulis apa namanya rincian kerja. Kemarin aku sempat jadi staf di universitasku, jadi aku tulis di situ. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini aku tulisnya reverse chronological order tadi ya, dari yang paling baru hingga yang paling lama. Lalu ini ada beberapa apa bagian ya, jadi kayak misalnya ini courses stock and other services. Jadi kemarin kalau nggak salah beasiswa Fulbright ini mereka meminta intinya menjelaskan jika misalnya teman-teman sudah pernah mengajar, dalam arti kalau misalnya untuk mahasiswa apakah sudah menjadi asisten dosen dan memiliki kesempatan untuk mengajar, itu silahkan ditulis gitu ya. Jadi kemarin aku sempat jadi asisten dosen, dan juga aktivitas lain ya seperti jadi kayak kalau misalnya teman-teman ikut conference atau ikut lomba, itu silahkan ditulis. Lalu kegiatan seperti organisasi dan achievement, jadi kayak misalnya teman-teman menang lomba apa atau memiliki sertifikasi apa, itu silahkan ditulis juga. Dan yang paling ini menurutku salah satu yang penting itu biasanya community service. Jadi teman-teman itu sudah pernah volunteer di organisasi apa atau kegiatan apa. Nah, kalau misalnya hanya KKN ya silahkan ditulis KKN. Dulu aku juga volunteer sebagai Global Citizenship Camp saat kuliah di Thailand ya selama 2 minggu. Itu aku juga tulis di sini gitu. Nah, ini kurang lebih CV-ku. Nah, untuk resume aku sharing. Jadi kalau resume ini kurang lebih seperti ini. Kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke, jadi ini resume kemarin. Salah satu universitas yang sebenarnya beberapa universitas sih, ada beberapa yang mintanya CV, ada juga yang minta resume. Nah, kebetulan untuk University of Missouri, ini mereka kemarin mintanya resume. Nah, resume ini cuma 1 halaman, ya. Jadi, dan kalau misalnya teman-teman bisa lihat, kontennya agak berbeda ya, dari CV tadi. Kalau di sini aku lebih menjelaskan, jadi tiap poinnya itu aku jelaskan, aku selama di kegiatan atau di kegiatan tersebut itu tugasnya apa aja, gitu. Jadi kayak misalnya, di sini education aku cukup S1 aja ya, karena itu yang paling penting, nggak perlu SMA, SD itu ditulis, jadi S1 terus aku tulis IPK mungkin untuk reference yang menerima CV resume ini, dan juga tesis atau skripsi. Dan untuk experience ini aku taruh di sini semua, jadi kayak pekerjaan, terus misalnya teaching assistant atau mengajar itu tadi ya, jadi asisten dosen itu juga aku tulis di sini. Dan beri penjelasan singkat gitu ya, teman-teman itu melakukan apa aja dalam kegiatan ini. Terus certification ya, jadi aku juga karena aku jurusannya akuntansi dan kami ada semacam sertifikasi untuk para profesi akuntan, jadi aku tulis juga di sini. Dan volunteer works ya, jadi yang tadi aku bilang community service itu sangat penting untuk
untuk khususnya untuk di Amerika Serikat ya, mereka itu sangat value atau menghargai kalau teman-teman itu pernah volunteer di kegiatan-kegiatan lain. Nah, di sini aku tulis kalau KKN ya, terus habis itu organisasi, dan juga yang kemarin waktu di Thailand. Dan juga skills itu aku tulis di sini. Nah, untuk language ya, kayak misalnya IELTS, terus misalnya bahasa yang bisa bahasa apa sih yang bisa bicara itu misalnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu nggak perlu ditulis, karena selain teman-teman saat mendaftar universitas itu kan biasanya nggak hanya resume atau CV aja, teman-teman juga harus mengumpulkan hasil tes bahasa. Jadi sudah jelas nggak perlu lagi tulis ulang di dalam resume atau CV gitu. Ini kurang lebih resume seperti ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yang terakhir nih. Tips dari aku ya mungkin. Yang pertama itu adalah what are they asking, CV or resume. Jadi yang ditanyakan itu apa, mereka mintanya apa, harus jelas ya, CV atau resume. Lalu yang kedua adalah who is it for, jadi apakah teman-teman itu akan menggunakannya untuk tujuan akademis atau untuk job application. Kalau kasusku kemarin untuk mendaftar universitas, tapi mereka mintanya resume gitu. Dan yang ketiga adalah follow instructions and pay attention to details. Jadi harus jelas. Biasanya beberapa universitas atau beasiswa ini ada, mereka memberi penjelasan kayak misalnya mintanya CV, terus di dalam CV itu harus jelas teman-teman menjelaskannya apa, misalnya education atau pengalaman kerja gitu. Dan yang keempat adalah list only relevant information. Nah, jadi teman-teman aku sarankan hanya tulis cantumkan informasi yang menurut teman-teman itu relevan untuk dalam CV atau resume itu. Jadi kayak misalnya kemarin kalau mendaftar untuk beasiswa ya aku tulis education mungkin lebih banyak ya daripada kegiatan-kegiatan lain. Jadi education tuh kemarin sebenarnya aku juga sempat tulis CV yang berbeda untuk beasiswa lain juga. Nah, mungkin aku bisa sharing juga biar teman-teman tahu. Jadi kemarin aku sempat dan kebetulan juga alhamdulillah lolos, cuma akhirnya rezekinya di Fulbright. Sebentar. Oke. Jadi kemarin aku sempat daftar juga. Ini CV lain tapi isinya sama. Kemarin karena mereka kemarin menulisnya CV atau resume, jadi aku kayak wah berarti oke bisa keduanya, cuma bisa juga apa namanya kalau misalnya teman-teman mau didesain lebih eye catching ya mungkin bisa juga berwarna atau tapi menurutku netral aja. Nah, jadi di sini aku education, jadi dalam S1 ini aku tulis beberapa achievement yang aku raih saat S1, lalu juga SMA ini aku juga tulis karena menurutku ini relevan untuk mendaftar beasiswa ini. Dan juga, nah di sini kebetulan ada juga language karena kemarin aku pikir ini relevan ya untuk bahasa Inggris ditulis tes IELTS score-nya di sini mungkin untuk mempermudah, dan juga beberapa working experience ya, pengalaman kerja, dan beberapa kegiatan lainnya, dan juga community service. Ini juga salah satu CV yang aku sertakan di beasiswa lain, dan menurutku ini juga cukup singkat ya, 1 halaman aja. Nah, silahkan teman-teman nanti dicek misalnya mau daftar beasiswa apa, tapi khusus untuk Fulbright itu seperti tadi ya, CV-nya itu kalau aku lihat di beberapa contoh itu mereka simple, jadi kayak nggak ada desain sama sekali, hanya nama lalu
deskripsi pengalamannya gitu. Nah, oke, jadi balik lagi ke PowerPoint kita. Nah, yang berapa nih, 1, 2, 3, kelima itu adalah no portrait pictures. Jadi jangan emang sih kayak mungkin awal-awal teman-teman menulis CV dikasih foto, ya kan? Sering sekali aku lihat itu biasanya, apalagi ingin melihatkan fotonya. Nah, kalau untuk mendaftar khusus di luar negeri itu justru mereka tidak ingin foto. Kenapa? Karena untuk biar mengurangi bias. Jadi kayak kalau misalnya udah tahu fotonya kan bisa jadi mereka lebih subjektif ya. Jadi aku sarankan kalau ingin mendaftar beasiswa di luar negeri itu, dan salah satu syarat itu adalah mengumpulkan CV atau resume, itu nggak usah ada fotonya gitu. Nah, udah. Oh ya, yang terakhir adalah be aktif ya. Jadi maksudku dalam ini teman-teman itu start early, jadi mulai, karena untuk memperbaiki atau memperbagus CV itu bukan hanya desainnya atau kontennya itu penting. Jadi misalnya teman-teman sekarang sedang kuliah semester awal atau semester, pokoknya ini sedang kuliah, ya kalau bisa ikut organisasi, lalu ikut pengalaman, mencari pengalaman ya akademis boleh, di luar akademis juga boleh. Jadi yang penting seimbang, itu sih saranku. Oke, sekian dari aku. Terima kasih atas kesempatannya. Jika ada pertanyaan, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak atas pemaparan materi yang sangat menarik dan luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Namun sebelum itu, izinkan saya membacakan teknis terlebih dahulu. Yang pertama, dipersilakan untuk penanya mengaktifkan fitur raise hand. Setelah itu akan saya persilakan, kemudian bisa perkenalkan diri secara singkat dan sampaikan pertanyaannya kepada pemateri. Namun, jika terkendala jaringan, dapat dituliskan di kolom chat, lalu akan saya bacakan pertanyaannya, lalu dipersilakan untuk dapat memberikan reaction atas jawaban yang telah diberikan. Dipersilakan kepada teman-teman untuk bertanya kepada pemateri kita yang sangat luar biasa hari ini. Jangan sia-siakan kesempatan ini ya teman-teman, dipersilakan. Baik, Kak Raka Haikal dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih, Devi. Kak Zafira, saya Reka Haikal Fasya, saya merupakan co-founder dari Bank Indonesia. Saya ingin bertanya, Kak, ini tadi kan sesuai dengan apa yang dipaparkan itu, berarti kalau CV itu peruntukannya memang untuk, misalkan untuk gitu ya, Kak, untuk kita ngelamar beasiswa gitu ya, Kak. Benar seperti itu ya, Kak? Iya, Sedangkan betul. kalau tadi resume itu lebih untuk misal ke kita ngelamar pekerjaan gitu ya, Kak. Seperti itu ya, Ya. Kak. Dan yang kedua, Kak, di sini pertanyaan saya itu, nah kalau kita mau mengambil beasiswa ke US, ini memang kita harus bisa Inggris dari awal, apa nanti misal nanti ada program dulu gitu, Kak? Ada dormitory apa asrama gitu mungkin, Kak, di sana untuk belajar bahasa Inggris? Apa bagaimana itu, Kak? Oke, langsung aja ya. Jadi kalau untuk beasiswa Fulbright ini, ya memang Kak, basis bahasa Inggris itu sangat penting, apalagi kalau mau sekolah ke luar negeri ya. Uh, Cuma kalau misalnya teman-teman, misalnya kayak kemarin tahap setelah sudah lolos dari menerima beasiswa ini, para Fulbrighter, teman-teman ini kami diberi semacam program mentoring khusus untuk memperbagus bahasa Inggris kami. Jadi ya misalnya untuk mendaftar universitas kemarin, jadi Fulbright ini agak spesial ya. Kita nggak harus keterima universitas dulu, malah justru jangan punya LOA atau letter of acceptance, karena yang tadi aku jelaskan, mendaftar beasiswa Fulbright ini misalnya tahun ini 2021 untuk tahun 2022, akademis 2022. Jadi kemarin itu kami dapat semacam les gitu ya, tutor gitu dari
pihak luar ya, jadi selama 1 bulan itu kita latihan TOEFL IB khususnya, dan itu karena salah satu dokumen untuk mendaftar universitas atau mencari universitas itu adalah tes bahasa. Jadi kemarin kami sempat para grantee yang berasa atau menurut Aminah itu Fulbright itu kurang dalam bahasa Inggrisnya, itu mereka mengikuti program ini seperti itu. Dan jangan khawatir jika sudah ada di universitas ini juga, selain memiliki academic advisor, aku punya semacam international office, mana kalau misalnya ada masalah terkait akademis maupun non akademis, ini kami biasanya larinya ke foreign advisor karena mereka paham kalau bahasa Inggris itu bahasa kedua kita, jadi mereka friendly untuk membantu kita jika kita memiliki masalah terkait bahasa gitu. Oh ya, jadi memang gini ya Kak, kalau kita daftar tahun 2021 itu kita untuk tahun 2022 gitu ya Kak, tahun depannya. Iya. Oh ya, dan jadi memang sebaiknya bisa gitu ya Kak bahasa Inggris dari awal untuk mempermudah lah. Ya kalau betul, kalau misalnya bisa lebih awal kenapa tidak gitu kan ya, mempermudah juga kan. Jadi kemarin kalau misalnya udah bisa nih tes bahasa Inggris, ya udah tinggal mikirin bisa fokus ke berkas-berkas lainnya gitu sih. Dan terakhir nih Kak, mau nanya satu lagi nih pertanyaan ya. Apa ya Kak? Boleh. Ini saya mau nanya terkait green card. Itu kita ngurus sendiri apa diurusin ya Kak? US apa? Kalau misalkan US green card. Oke, jadi gini. Kalau kita hanya temporary ya, lebih ke residen ya. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa ini dokumen yang perlu kita pegang itu hanyalah visa atau dan juga paspor. Jadi visa itu yang kita terima ya, yang kami terima itu adalah visa J1. Jadi khusus itu visa khusus untuk mahasiswa yang studi US. Jadi khusus visa aja, visa perlu green card. Dan yang mengurus visa, jadi kalau sudah keterima beasiswanya itu yang mengurus adalah pihak Aminah tadi. Jadi kita tinggal datang untuk wawancara dan nanti akan diurus mereka untuk selanjutnya. Jadi nanti kita tinggal datang ke Jakarta untuk wawancara dan setelahnya sudah dapat visanya gitu. Oh jadi nggak perlu ya Kak? Nggak perlu. Nah, ya kalau misalnya ya jadi visa dan paspor aja. Oke, baik. Terima kasih Kak jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Reka, dan saya ucapkan terima kasih kepada Kak Zafira atas tanggapan dari pertanyaan Kak Raka. Dipersilakan untuk teman-teman lainnya yang ingin menyampaikan pertanyaannya melalui fitur raise hand atau kolom chat, dipersilakan. Baik Kak, sambil menunggu teman-teman menyampaikan pertanyaannya, saya juga ingin bertanya nih kepada Kak Zafira. Untuk beasiswa ini, apakah ada persamaan Kak dengan beasiswa LPDP, dan untuk benefit yang kita peroleh itu apa aja Kak, kalau boleh tahu? Terima kasih. Oke, kalau aku kurang tahu ya, dulu tuh sebenarnya aku juga ingin mendaftar LPDP. Cuma pas tahunku karena COVID, jadi beasiswanya ditiadakan. Tapi kurang lebih tuh syaratnya mungkin mirip ya. Untuk benefitnya kurang lebih juga mirip, cuma khusus untuk Fulbright ini, semua itu rata-rata diurus oleh Aminah. Jadi mulai dari dan juga oleh Fulbright-nya. Jadi itu mengurus terkait untuk pendaftaran universitas juga, terus Fulbright. Jadi nggak perlu teman-teman ini dapat kesempatan tes TOEFL dan juga tes GRE atau GMAT, ya semacam
tes akademis untuk graduate level, dan itu semua dibiayai oleh pihak Fulbright. Jadi mulai dari pendaftaran tesnya, terus les tesnya juga, ya bagi yang teman-teman merasa kurang mampu atau kurang bagus dalam bahasa maupun akademisnya, itu nanti teman-teman memiliki kesempatan untuk mengikuti program tersebut, dan itu dibiayai oleh Fulbright. Dan juga misalnya tesnya itu biasanya rata-rata tes itu di Jakarta ya, atau di kota-kota besar kayak Surabaya mungkin bisa juga. Nah, atau di Jogja, kalau di Jogja pun juga bisa, tapi untuk khusus di RI dan GMAT itu biasanya di Jakarta dan Surabaya. Dan kalau misalnya teman-teman perlu ke kota tersebut, akomodasi dan tiket pesawat juga dibiayai oleh Fulbright. Nah, mungkin itu benefit yang menurutku nggak ada ya, tidak ditawarkan oleh beasiswa lain. Dan untuk mendaftar universitas pun, kan biasanya tuh ada registration fee. Nah, untuk program master ini, beasiswa master ini, teman-teman bisa mendaftar ke 4 universitas dan itu dibiayai oleh Fulbright juga. Jadi mulai dari awal keterima beasiswa, mengikuti program mentoring, dan hingga mendaftar universitas, itu semua dibiayai oleh Fulbright. Saat wawancara pun, ya kemarin aku wawancara itu di Jakarta, dan akomodasi dan tiket pesawat pun juga sudah ditanggung oleh Aminah atau Fulbright. Jadi semuanya dari awal hingga akhir itu sudah ditanggung oleh mereka. Gitu. Baik Kak Zafira atas jawabannya. Oh iya Kak, aku izin bertanya satu kali lagi aja Kak. Untuk biaya hidup itu bagaimana Kak kalau di Amerika Serikat itu? Apakah ditanggung dengan beasiswa atau bagaimana Kak? Oke, jadi untuk biaya hidup ya, ini adalah salah satu benefit juga. Kalau di websitenya Aminaf itu kalau tidak salah per tahun total semua ya, jadi total SPP buat universitasnya, lalu untuk biaya hidupnya itu 35.000 per tahun. Nah, cuma karena mungkin teman-teman merasa, oh cukup apa ya, 35.000 dolar per tahun itu apakah cukup? Nah, jadi gini, karena beasiswa ini yang mengelola dan juga beasiswa ini dari pemerintah Amerika Serikat, di universitas itu biasanya sudah tertera living cost ya, jadi kayak semacam estimasi, dan juga tuition fee untuk sekolahnya. Nah, tuition fee ini itu dibagi menjadi 2, biasanya ada yang non-res atau namanya resident ini, atau out of state tuition. Out of state atau non-resident tuition ini berlaku untuk mahasiswa yang bukan berasal dari Amerika atau bukan berasal dari negara bagian tersebut. Misalnya ada mahasiswa dari Arizona atau dari California yang mau datang dan studi di negara bagianku yaitu Missouri, mereka itu akan dikenakan dengan biaya tuition out of state atau non-resident tuition. Nah, biasanya itu lebih mahal ya. Dan ini rata-rata universitas itu mengimplementasikan rate seperti ini. Dan yang state tersebut, misalnya yang tinggal di Missouri terus mau daftar, ya mereka hanya dikenakan dengan resident atau in-state tuition. Nah, itu biasanya lebih rendah. Nah, khusus untuk kita para Fulbrighter, beberapa universitas itu mengakui dan menghargai program beasiswa ini, dan mereka nggak semua universitas ya, hanya beberapa, kalau misalnya beruntung, itu mereka biasanya memberikan tuition waiver atau semacam kayak pesan atau accept para mendapatkan tuition itu biasanya tuition ini yaitu lebih murah dan jadi cukup beasiswanya itu. Jadi semua dari tuition dan living cost ini
insya Allah cukup. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Wah, menarik banget nih benefit yang diperoleh dari beasiswa ini ya, Kak. Baik, izinkan saya membacakan pertanyaan dari Kak Zukma. Kak, izin bertanya untuk tips bagi teman-teman SMA yang baru mau buat CV tapi minim pengalaman. Kira-kira gimana ya, Kak? Kan banyak nih yang mau apply beasiswa luar negeri. Makasih, Kak. Dan untuk desain CV, itu diperhitungkan nggak untuk mereka dan pengalaman sebagai peserta webinar baiknya dituliskan atau tidak? Terima kasih. Dipersilakan untuk Kak Zafira menjawabnya. Oke, terima kasih Zukma atas pertanyaannya. Oke, teman-teman yang masih SMA nih berarti masih bisa nih menambah pengalaman sebenarnya. Sebenarnya yang pertama beasiswa apa yang akan didaftar ya, beasiswa S1 atau beasiswa S2. Kalau misalnya beasiswa S2, ini teman-teman bisa nih saat S1 nanti untuk lebih aktif ya dalam studinya, bisa jadi ikut conference atau ikut organisasi karena uh, ya itu tadi start early, tipsku. Jadi kalau bisa mulai dari awal ya, perbanyaklah pengalaman organisasi, dan juga nggak perlu akademis pun juga nggak harus akademis ya, jadi non akademis juga bisa, volunteer work, terus misalnya kegiatan-kegiatan lain di luar kampus juga silahkan. Dan untuk desain itu menurutku kalau untuk US nih sebenarnya nggak begitu penting ya, yang penting simple aja, karena kadang tuh warna dan desain itu kalau misalnya tidak terlalu ramai itu malah distraction menurutku. Jadi simple aja kayak contoh yang tadi aku perlihatkan. Dan untuk pengalaman peserta webinar ini ya boleh sih, silahkan ditulis jika relevan ya, misalnya untuk mendaftar beasiswa atau misalnya sekolah. Cuma lebih baik lagi kalau misalnya itu conference, itu lebih lebih official aja sih menurutku. Jadi ya silahkan kalau misalnya mau ditulis, kalau menurut teman-teman itu relevan, silahkan aja. Baik, terima kasih Kak Zafira atas tanggapannya. Bagaimana Kak Zukma? Apakah ada sanggahan atau pertanyaan tambahan kepada Kak Zafira? Dipersilakan untuk Kak Zukma. Baik Kak Zafira, mungkin dari Kak Zukma sudah cukup pertanyaannya, dan mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Zafira Mardia dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand atau bisa mengaktifkan DM, bisa bertanya melalui fitur chat. Ayo teman-teman, jangan sia-siakan kesempatan ini, langsung aja tanya ke Kak Zafira, gimana Kak buat CV dan lain-lain, atau gimana tuh bisa banget ditanyakan ke Kak Zafira langsung, mumpung ada orangnya nih yang mengetahui beasiswa di US secara detail. Ayo teman-teman, dipersilahkan. Baik, Kak. Mungkin teman-teman masih malu-malu nih mau tanya ke Kakak. Mungkin di lain kesempatan jika teman-teman ingin bertanya kepada Kak Zafira terkait beasiswa di Amerika Serikat ini, bisa langsung japri ke Kak Zafira ya. Boleh ya, Kak? Baik, terima kasih Kak Zafira dan teman-teman. Halo Devi, moderator. Baik, Kak. Mohon maaf, saya terkendala jaringan. Baik,
Terima kasih atas pertanyaannya teman-teman dan tanggapan dari Kak Zafira Mardia sangat luar biasa. Sekarang kita masuk ke sesi dokumentasi. Teman-teman bisa on cam, kita pose-pose cantik dulu ya, terserah mau gaya apa aja boleh. Tunjukkan ketampanan dan kecantikan kalian untuk dokumentasi kepada panitia yang bertugas, mohon bantuannya. Oke, teman-teman bisa mungkin on kameranya dulu sebentar. Aku hitung ya 1 sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh. 1, 2, 3. Oke, thank you. Baik, terima kasih Kak Ditya atas bantuan untuk dokumentasinya. Baik, teman-teman dan kakak-kakak sekalian, sekarang kita sudah masuk ke penghujung acara. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Zafira atas kesempatan, ilmu dan materi yang sudah dibagikan kepada kita semua. Baik Kak, sebelum diselesaikan acara ini, mungkin ada sepatah, 2 patah kata yang bisa disampaikan kepada teman-teman yang ingin melanjutkan studi atau scholarship di Amerika Serikat atau di luar negeri. Kepada Kak Zafira, waktu udah layar saya persilahkan untuk memberikan close statement-nya. Kepada Kak Zafira, saya persilahkan. Oke, mungkin singkat aja ya. Tips yang paling penting menurutku untuk mendaftar, khususnya untuk CV ini ya, itu adalah start early ya and be active itu sih. Karena kalau misalnya teman-teman tidak punya pengalaman, akan susah ya untuk menulis CV ini. Jadi kalau bisa planning dari awal, lalu aktif ya dalam organisasi atau mengikuti pengalaman, intinya menambah pengalaman dan juga daftar. Itu yang penting. Biasanya kan ada tuh yang tanya, gimana sih caranya bisa dapat beasiswa? Apakah karena CV atau esainya? Ya, coba dulu aja teman-teman, yang penting itu adalah mendaftar. Itu aja, terima kasih untuk semua peserta. Terima kasih juga kepada panitia dan juga moderator atas invitation-nya. Ucapkan terima kasih juga buat semuanya ya. Mohon maaf jika ada yang salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Zafira Mardia atas close statement yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman disiapkan kalau ingin mendaftar beasiswa yang ingin dituju. Jadi semangat ya buat teman-teman, semangat juga buat Kak Zafira untuk studinya. Terima kasih Kak, sehat terus dan sukses selalu. Kakak-kakak dan teman-teman yang berbahagia, saya Devi Aprilia selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata maupun tindakan yang kurang berkenan baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para audiens dan kakak-kakak bisa meninggalkan Zoom. Sekali lagi bagi para audiens jangan lupa untuk